lupa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. LGBT, kita mengenal ada seorang penyanyi legendaris dari Inggris bernama Elton John, seorang laki-laki yang memiliki istri. John David Farniss itu juga seorang laki-laki. Apakah kemudian Allah menggariskan takdir yang demikian? Jawabannya tentu tidak. Karena sejak zaman azali dituliskan di Lauhil Mahfuz bahwa takdir seorang laki-laki, istrinya adalah wanita. Kapan dia akan menikah, dengan siapa dia akan menikah, itu tergantung kepada usaha ikhtiar yang dia lakukan. Ada manusia yang mengambil jatah jodohnya, ada juga manusia yang kemudian memilih untuk tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan ditulis di Lauhil Mahfuz tidak memiliki jodoh? Allah itu maha adil. Semua makhluk asalkan dia mau berusaha, maka disediakan jodoh bagi yang bersangkutan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikian juga misal, apa iya ada manusia yang sejak lahir digariskan takdirnya untuk masuk neraka? Nanti setelah masuk neraka orang akan menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz nasib saya untuk masuk neraka. Padahal tidak demikian. Di Lauhil Mahfuz sejak zaman azali tertulis, kalau mau masuk surga, beribadahlah dengan tekun kepada Allah, perbanyak amal saleh, jauhi maksiat. Kalau mau masuk neraka, kerjakan sebaliknya. Sehingga hidup itu selalu pilihan. Kita diberi kesempatan untuk merintis jalan kita, mau menuju ke surga atau menuju ke neraka. Demikian juga layak kita pertanyakan, apa betul ada orang yang sejak lahir digariskan suratan takdirnya untuk mati bunuh diri? Apa mungkin Allah menulis takdir seseorang untuk mati dalam keadaan bunuh diri? Jawabannya tentu tidak. Kalau dia ingin mencapai usia yang maksimal, ya jangan bunuh diri. Tetapi kalau yang bersangkutan ingin melawan takdirnya, silakan saja. Tetapi ada konsekuensi yang kelak harus dia tanggung. Maka pertanyaan berikutnya, sesungguhnya takdir kita ini, umat Nabi Muhammad SAW, usianya berapa? Di zaman Nabi Adam alaihissalam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang terdahulu, umur umat beliau sangat panjang, sampai ribuan tahun. Tetapi tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "A'maru ummati
ma baina sitaini ila sabi'aini wa aqlakum min yajuz zalik. Usia umatku, kata Nabi, itu antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang bisa melampaui usia itu. Maka dalam peristiwa yang terjadi di Sungai Sempor itu, semua anak-anak kita yang menjadi korban itu Allah gariskan. Kalau ingin mencapai usia maksimal seperti yang digariskan Allah, ditakdirkan kepada umat Nabi Muhammad, yakni kita, 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang bisa melewati usia itu, maka tentu kita harus hati-hati. Yang masih muda mungkin kalau pakai sepeda motor jangan melakukan cara berkendaraan yang berbahaya, kebut-kebutan, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain pemakai jalan. Kalau ingin usianya mencapai usia maksimal tadi, bagi yang merokok mungkin mulai dikurangi merokoknya agar lebih sehat. Kalau ingin mencapai usia 60 sampai 70 tahun tadi, kira-kira kalau ada potensi bahaya di depan kita, ada peringatan dari orang-orang di sekitar kita, ada baiknya kita menunda dan tidak memaksakan diri, apalagi kalau itu sampai melibatkan keselamatan orang lain. Coba bayangkan 250 orang siswa, mungkin 90% diantaranya tidak bisa berenang, hanya ditangani oleh 7 orang guru dalam keadaan sudah hujan, sudah pun diperingatkan oleh warga di sekitarnya. Maka jelas ada proses kepemimpinan dan manajemen yang salah di sana, sehingga wajar jika kemudian untuk mewakili rasa keadilan para korban yang bertanggung jawab, tentu harus dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau berkata, "Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya." Maka hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, musibah itu terjadi karena kesalahan orang-orang tua dan orang-orang dewasa yang memimpin, yang mengarahkan anak-anak dalam proses pramuka itu tadi. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan demikian.
bahwa apapun yang terjadi, sehingga ketika proses kejadian itu yang disalahkan takdir, itu jelas menyalahi konsepsi Al-Quran. Karena jelas di dalam ayat tadi Allah menegaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.